Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Latifah Safitri dengan NIM 210600002 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika lanjutan yaitu bab 16 tentang analisis regresi dan korelasi berganda. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pengertian korelasi berganda dan kegunaannya, analisis regresi berganda, pendugaan koefisien regresi, koefisien determinasi, korelasi berganda dan korelasi parsial, kesalahan baku dalam regresi berganda, pengujian hipotesis pada regresi berganda, asumsi pada pelanggaran asumsi dan dalam regresi berganda, serta regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Pada bab sebelumnya telah kita bahas yaitu mengenai hubungan antara dua variabel serta mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Hubungan dan pengaruh dari dua variabel tersebut tentunya bermanfaat untuk kita mengetahui kondisi atau dampak yang terjadi akibat adanya perubahan suatu variabel terhadap variabel lain, sehingga dapat disusun suatu rencana dalam menghadapi dampak tersebut. Pada kehidupan nyata, tentunya banyak sekali kasus yang memerlukan pengetahuan tentang hubungan tersebut. Namun demikian, tentunya tidak hanya terbatas pada dua variabel saja. Sebagai contohnya, pada kasus konsumsi, menurut teori Keynes menyatakan bahwa aspek yang memengaruhi konsumsi seseorang adalah pendapatannya. Namun demikian, Friedman mengatakan bahwa keputusan seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi faktor pendapatannya, tetapi juga perkiraan pendapatannya pada masa mendatang selain faktor suku bunga, pajak, distribusi pendapatan, dan lainnya. Teori Keynes dan Friedman hanyalah salah satu contoh bahwa variabel menjadi dasar bagi pengambilan suatu keputusan. Oleh sebab itu, pada bab ini akan dipelajari mengenai regresi berganda untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada bab 15 telah kita bahas yaitu tentang analisis regresi sederhana dengan rumus umumnya yaitu YH sama dengan A ditambah BX. Dari persamaan tersebut mempunyai satu variabel independen dilambangkan dengan X dan satu variabel dependen dilambangkan dengan Y. Dapat kita contohkan dengan mengasumsikan bahwa nilai impor Y hanya dipengaruhi oleh nilai tukar X. Maka dapat kita lakukan analisis regresinya sehingga diperoleh koefisien regresinya yaitu YH sama dengan 47.648 dikurang 1,37X. Dari persamaan tersebut menyatakan bahwa apabila nilai tukar melemah Rp1 per dolar, maka volume impor akan turun sebesar dolar 1,37 juta. Pada kenyataannya, nilai impor itu tidak hanya dipengaruhi oleh nilai tukar saja, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti pendapatan, suku bunga di dalam negeri, dan kebijakan perpajakan. Untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 2, dapat digunakan analisis regresi berganda. Adapun bentuk regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Sedangkan bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Sehingga bentuk umum persamaan regresi untuk variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah BKXK.
Untuk memperoleh nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dari persamaan Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 dapat kita gunakan dengan metode ordinary least square atau OLS yang telah dibahas pada bab 15. Adapun prinsip dari metode OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis variabel. Koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut. Sigma Y sama dengan NA ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Sigma Y1 X1Y sama dengan A sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 sigma X2. Lalu ada sigma X1Y sama dengan A sigma X2 ditambah B1 sigma X1 sigma X2 ditambah B sigma X2 kuadrat. Berikut merupakan contoh penerapan regresi berganda, yaitu tentang pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Berikut merupakan datanya. Untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C, yang perlu dihitung terlebih dahulu dari nilai-nilai yaitu sebagai berikut, yaitu sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X2 kuadrat, sigma X1, sigma X2, sigma X2 dikali Y, sigma X2 kuadrat, sehingga diperoleh data yaitu sebagai berikut. Lalu untuk mendapatkan nilai koefisien lalu kita gabungkan persamaan A, B, dan C sehingga hasil perhitungan di atas diperoleh persamaan berikut, yaitu 239 sama dengan 40. Untuk memperoleh nilai koefisien regresi A, B, dan C dapat dilakukan dengan melakukan substitusi persamaan. Lalu untuk memperoleh nilai B2 itu kita menggabungkan persamaan 4 dan 5, lalu kita kalikan persamaan 4 dengan minus 3,36 sehingga B1 sama dengan 0, maka hasilnya sebagai berikut. Lalu dari persamaan 6, maka nilai B2-nya adalah minus 6,82 dibagi 21,01 sama dengan minus 0,41. Sehingga setelah menemukan nilai B, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5. Setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Dengan menemukan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,01 X1 dikurang 0,41 X2. Berikut menggunakan mikroskop Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. Yang pertama, kita aktifkan dulu program mikroskop Excel, lalu kita mulai klik start, lalu klik program dan pilih mikroskop Excel. Yang kedua, setelah mikroskop Excel terbuka, kita klik file lalu pilih new. Maka kita akan mendapatkan sheet kosong, lalu masukkan data Y ke dalam kolom A, data X1 ke dalam kolom B, dan data X2 ke dalam kolom C. Dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu setelah selesai melakukan entry data, kita klik tools dan pilih data analisis sehingga keluar kotak dialog data analisis seperti gambar pada langkah 2. Yang keempat, setelah keluar dari kotak dialog data analisis, pilih regressions
hingga keluar kotak dialog berikut. Langkah kelima, setelah keluar kotak dialog regression, masukkan rank data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan rank data Y pada kotak input Y rank, misalkan di kolom A dari baris 2 sampai 11, dapat kita tuliskan sebagai berikut. Atau blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11. Sedangkan data X1 dan X2 dimasukkan ke dalam input X rank, yaitu dari kolom B baris 2 sampai kolom C baris 11 dapat ditulis sebagai berikut, atau dengan kita blok data X1 dan X2. Lalu setelahnya blok data input dan tekan OK. Yang keenam, setelah kita tekan OK, maka hasil regresi akan keluar seperti gambar di bawah. Perlu kita perhatikan pada kolom koefisien terdapat nilai intersip untuk A, yaitu sebesar 15,08166, X variabel 1 untuk B1 sebesar minus 1,0152403, dan X variabel 2 untuk B2 yaitu sebesar minus 0,41090027. Sehingga dengan demikian kita dengan mudah dapat menuliskan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 15,08666 dikurang 1,0152403 X1 dikurang 0,410927 X2. Materi selanjutnya yaitu koefisien determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Seperti yang telah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu tentang istilah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R besar, menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel dependen atau variabel terikat dilambangkan dengan Y dengan variabel independen atau bebas yaitu X1 dan X2 terhadap garis dugaannya. Sehingga apabila titik kombinasi semakin mendekati garis dugaannya, maka nilai koefisien korelasinya akan semakin baik. Koefisien determinasi dilambangkan dengan R2 R kuadrat merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X yaitu X1, X2, dan Xk yang merupakan variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel terikat. Sehingga semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik kemampuan variabel X dalam menerangkan atau menjelaskan variabel Y. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total, sehingga besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut. Sedangkan untuk R2-nya dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai R2 akan berkisar 0 sampai 1. Nilai R2 sama dengan 1 itu menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi atau variabel bebas, baik X1 maupun X2. Mampu menerangkan variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya, apabila R2 sama dengan 0, menunjukkan bahwa tidak ada total varians yang diterangkan oleh varians bebas dari persamaan regresi baik X1 maupun X2. Lalu, seberapa besar nilai R2 dapat dikatakan baik atau kuat? Menurut Lin, nilai koefisien determinasi lebih besar dari 0,5 menunjukkan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik atau kuat. Sama dengan 0
dapat dikatakan sedang atau kurang dari 0,5 relatif kurang baik. Sehingga apabila kita mendapatkan koefisien determinasi kurang dari 0,5, ada beberapa penyebab. Yang pertama, salah satunya yaitu spesifikasi model yang salah, yaitu pemilihan variabel yang kurang tepat atau pengukuran yang tidak akurat. Berikut ini merupakan rumus untuk koefisien korelasi sederhana, yaitu R X1 X2 sama dengan N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 X2 dibagi akar N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 pangkat 2 N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 pangkat 2. Berikut ini merupakan rumus untuk koefisien korelasi parsial. Korelasi parsial dalam regresi berganda digunakan untuk melihat besarnya hubungan antara dua variabel bebas dan variabel terikat. Koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana, yaitu sebagai berikut ini. Materi selanjutnya yaitu kesalahan baku dalam regresi berganda. Kesalahan baku dalam regresi berganda adalah suatu ukuran untuk melihat ketepatan antara nilai dugaan Y hat dengan nilai sebenarnya Y, sebagaimana juga berlaku untuk regresi sederhana. Apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita peroleh juga semakin baik. Sebaliknya, apabila nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita gunakan tidak baik. Adapun perbedaan antara nilai dugaan dengan sebenarnya disebut dengan residu atau error. Berdasarkan pada kenyataan bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan nilai dengan ketepatan 100%, maka diperlukan suatu ukuran seberapa besar ketidakakuratan pendugaan terjadi. Suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan nilai dengan nilai dugaan itu disebut dengan kesalahan baku pendugaan atau standar error. Kesalahan baku pendugaan untuk regresi berganda yaitu dirumuskan sebagai berikut. SY dikali X1 dikali X2 sama dengan akar sigma Y hat dikurang Y pangkat kuadrat dikurang N dibagi N dikurang K ditambah 1, di mana SY X1 X2 merupakan kesalahan atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Y hat merupakan nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2-nya telah diketahui. Y besar merupakan nilai pengamatan dari Y. N merupakan jumlah sampel atau data, K merupakan jumlah variabel bebas. Berikut ini merupakan contoh kesalahan baku pendugaan. Dari persamaan Y hat sama dengan 15 0,86 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,42 X2. Hitunglah kesalahan baku pendugaan dari persamaan tersebut. Dari data di atas dapat kita buat grafik hubungan antara Y dengan Y hat. Semakin dekat nilai Y dengan Y hat, maka semakin kecil jarak nilai Y dengan Y hat. Nilai dugaan pada sampel 1 sampai 7 dan 7, 1 sampai 4 dan 7 relatif lebih baik dibandingkan dengan sampel 5. Begitu pula untuk sampel 8, 9 dan 10. Nilai kesalahan baku SY X1 X2 dapat dihitung dengan persamaan berikut.
sehingga nilainya yaitu 0,72. Nilai kesalahan baku sebesar 0,2 ini memiliki arti. Artinya apa? Dapat kita jelaskan secara ekonomi, yaitu bahwa permintaan minyak goreng menyebar secara normal di sekitar garis regresi berganda atau YHET pada kisaran kurang lebih 0,72 liter per bulan atau SYX1X2 sebanyak 68%. Sedangkan 95,5% akan berada pada kisaran kurang lebih 2 dikali 0,72 liter per bulan atau 2 dikali SYX1X2 dan 99,7% akan berada pada kisaran kurang lebih 3 dikali 0,72 liter per bulan atau 3 dikali SYX1X2. Sehingga apabila sampel mempunyai pendapatan 5 juta per bulan dengan harga minyak 7.000, maka dapat diduga bahwa permintaannya adalah YHET sama dengan 15,086 dikurang 1,015 dikali 7 lalu dikurang 0,41 dikali 5 dikali 5,92 dikali 5 sama dengan 5,92. Dengan kesalahan baku 0,72, maka nilai sebenarnya atau Y yaitu sebanyak 68% akan berkisar antara 5,92 kurang lebih 0,72 atau antara 5,20 sampai 6,63 liter per bulan. Demikian juga berlaku untuk probabilitas 95,5% dan 99,7%. Berikut merupakan rumus lain untuk mencari kesalahan baku, yaitu SY1X2 sama dengan akar sigma Y2 sigma Y kuadrat dikurang A sigma Y dikurang B1 sigma Y1Y X1Y dikurang B2 sigma X2Y dibagi N dikurang 3. Sehingga hasilnya yaitu 0,72. Pendugaan interval nilai tengah Y dimaksudkan untuk mengetahui nilai dugaan bagi Y untuk seluruh X yang diketahui. Adapun rumus interval untuk nilai tengah Y adalah sebagai berikut. YHET kurang lebih T dikali SYX1X2, di mana YHET merupakan nilai dugaan dari Y dan untuk nilai X tertentu. T merupakan nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu. SYX1X2 merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Materi selanjutnya yaitu pengujian hipotesis pada regresi berganda. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara menyeluruh bersama-sama menjelaskan tingkah laku variabel terikat adalah dengan menggunakan uji global atau uji F. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Uji global. Uji global disebut juga uji signifikansi serentak atau uji F. Uji ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas
atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat. Uji global juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi sama dengan 0. Untuk melakukan pengujian secara global, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0, sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,01 X1 dikurang 0,41 X2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu memengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Sehingga apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu memengaruhi variabel bebas Y. Langkah kedua yaitu menentukan daerah keputusan. Penentuan daerah keputusan itu dilakukan dengan mencari nilai F. Untuk mencari nilai F tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom derajat bebas penyebut pada baris dan taraf nyata. Umumnya ada dua taraf nyata yang dipakai yaitu 1% dan 5%. Untuk ilmu pasti kita menggunakan taraf nyata 1%, sedangkan untuk ilmu sosial dapat digunakan taraf nyata 5%. Diketahui ada 3 variabel yaitu Y, X1, X2. Jadi K3. Jadi K sama dengan 3 sedangkan jumlah N sama dengan 10. Jadi derajat pembilang K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut N dikurang K sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7 dengan taraf nyata 5%. Nilai F tabel dengan derajat pembilang 2, penyebut 7, dan taraf nyata 5% adalah 4,74. Selanjutnya yaitu menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sehingga dari soal diketahui bahwa R2 sama dengan 0,933 dan N sama dengan 10, sehingga nilai F hitungnya yaitu 48,73881. Yang selanjutnya yaitu menentukan daerah keputusan. Menentukan wilayah H0 dan H1 serta membandingkan nilai F hitung untuk mengetahui apakah menerima H0 atau menerima H1. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Berdasarkan pada gambar sebelumnya, nilai F hitung lebih dari F tabel dan berada di daerah terima H1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat, atau dengan kata lain variabel bebas yaitu X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat, yaitu permintaan minyak goreng. Berikut penggunaan Excel untuk uji signifikansi serentak atau uji F. Selanjutnya yaitu asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda.
Beberapa asumsi dalam regresi berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linier atau hubungan garis lurus. Jadi hubungan Y dan X harus linier. Bagaimana kalau tidak linier? Masalah ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Namun untuk persamaan yang tidak linier, maka datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linier dan biasanya data di-logskan terlebih dahulu sehingga menjadi linier. Yang kedua, variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Yang ketiga, nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi. Harus sama dengan semua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data. Asumsi ini memperlihatkan kondisi homoskedastisitas, yaitu nilai residu yang sama untuk semua nilai Y menyebar normal dan mempengaruhi dan mempunyai rata-rata 0. Keempat, pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berskala. Asumsi-asumsi tersebut harus dipenuhi dalam menyusun regresi berganda agar hasilnya tidak bias. Sehingga untuk itu diperlukan beberapa tes yang memungkinkan pendeteksian pelanggaran asumsi tersebut. Beberapa pelanggaran asumsi biasanya adalah multikolonialitas, yaitu terdapatnya hubungan antara variabel terikat sebagai pelanggaran asumsi pertama, heteroskedastisitas, yaitu nilai residu ternyata tidak bersifat konstan untuk semua data Y, sebagai pelanggaran terhadap asumsi ketiga, dan atau autokorelasi, yaitu adanya korelasi antara data pengamatan sebagai pelanggaran asumsi keempat. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka model regresi yang dihasilkan itu biasanya bias. Pelanggaran asumsi multikolonial antara variabel bebas dan korelasi. Beberapa teknik untuk mengenali multikoliniaritas. Yang pertama, variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau uji F-nya nyata. Namun ternyata setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata atau uji T-nya tidak nyata. Yang kedua, nilai koefisien determinasi sangat besar, namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi parsial, yaitu R YX1 kali X2, R YX2 X1, dan R X1Y ada yang lebih besar dari koefisien determinasinya. Yang keempat, nilai FIV atau variance inclination factor. Nilai FIV lebih besar dari 10 berarti telah terjadi multikoliniaritas yang serius di dalam model regresi. Heteroskedastisitas
variantisitas atau varian atau residu tidak konstan, yaitu untuk menunjukkan varians antara Y tidaklah sama atau hetero. Lalu bagaimana cara mendeteksi heteroskedasititas? Yang pertama dengan menggunakan metode grafik, yaitu dengan menghubungkan antara Y dan E, di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak sistematis, seperti semakin membesar atau mengecil seiring bertambahnya Y, maka tidak terjadi heteroskedasitisitas. Yang kedua, uji korelasi rank Spearman, yaitu digunakan untuk menguji heteroskedasititas apabila nilai korelasi rank Spearman lebih besar dari nilai T-tabel. Lalu selanjutnya yaitu ada autokorelasi, yaitu antara data pengamatan berkorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi, yaitu kelembaman. Kelembaman itu biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi, yaitu di mana sesuatu akan mempengaruhi sesuatu, mengikuti siklus bisnis atau saling berkaitan. Yang kedua, terjadi bias dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model. Dan yang ketiga yaitu bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat, seperti semestinya bentuk non-linear digunakan linear atau sebaliknya. Materi terakhir yaitu regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Berikut merupakan data untuk contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Persamaan Y sama dengan minus 2,928 ditambah 0,017 X1 ditambah 0,4 X2 menyatakan bahwa apabila aset X1 meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungan Y akan meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, return on asset di perbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7%. Dan hal ini sudah sesuai dengan data ROA seluruh perbankan, yaitu 1,32% pada tahun 2013. Sehingga apabila harga saham naik Rp1, maka keuntungan perusahaan meningkat, yaitu sebesar 0,4 miliar. Nilai R2 sama dengan 0,946. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham dalam menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan, yaitu sebesar 96,5%, dan sisanya atau residu sebesar 3,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifikasi model yang sangat baik karena kemampuan menjelaskannya relatif besar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.